Dok, anak saya kok kayak masih anak kecil ya dok? Padahal teman-temannya udah pada gede, udah pada puber. Apa sih dok? Gejala-gejala dari puber pada anak laki-laki? Saksikan video ini sampai selesai ya. Salam andrologi. Kembali lagi bersama saya Dr. Seso di kelas andrologi. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai gejala dari pubertas pada anak laki-laki. Banyak sekali nih yang tanya, "Dok, anak saya kok masih kecil dibanding teman sebayanya? Harusnya usia pubertas nih, Dok." Apa sih, Dok, gejala dari pubertas pada anak laki-laki? Nah, masa pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, saat transisi ini, hormon reproduksi meningkat. Sehingga tadi yang anak-anak ini disiapkan fungsi reproduksinya. Sehingga nantinya bisa bereproduksi, berkembang biak istilahnya. Biasanya masa pubertas pada anak laki-laki dimulai di usia 9 tahun sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun dimulainya. Dan biasanya sebelum usia 14 tahun harusnya sudah mulai pubertas. Nah, biasanya gejalanya apa saja sih dok? Nah, biasanya yang paling penting adalah ukuran atau volume buah pelir testis membesar. Nah, kenapa itu penting? Karena di testis inilah nanti akan diproduksi sperma. Nah, kalau ukuran buah pelir atau testis masih kecil, nanti takutnya di kemudian hari akan ada bermasalah. Misalnya gangguan kesuburan pada pria. Jadi yang punya anak kecil usia 10-14 tahun perlu diperiksa tuh. Gimana ukuran buah pelirnya? Apakah buah pelirnya ada di dalam kantung zakar? Apakah ada 2 atau 1? Dan ukurannya gimana? Bertambah besar atau tidak? Karena itu penting untuk masa depan si anak pria itu. Lalu yang kedua, biasanya mulai tumbuh bulu-bulu di tubuh. Kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan lain sebagainya. Lalu juga biasanya penisnya bertambah besar. Suaranya juga makin berat. Dan yang terakhir, 2 tahun setelah dimulai pubertas, biasanya mulai mimpi basah. Mulai juga ereksi kalau pagi hari. Nah, jadi yang paling penting kita lihat dulu bagaimana besarnya buah pelir. Buah pelir harus membesar saat mulai masa pubertas. Nah, kalau ada masalah, jangan sungkan untuk konsultasikan ke dokter spesialis andrologi terdekat. Nah, gimana informasi tadi? Bermanfaat bukan? Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, jangan lupa dong kasih jempolnya dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata, saya Dr. Seso, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi.